Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Monalisa, NIM 20050200030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kapasitas organisasi. Apa sih pengembangan kapasitas organisasi itu? Menurut Keban, bahwa pengembangan kapasitas adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja. Tujuan pengembangan kapasitas. Berdasarkan pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adapun tujuan dari kapasitas organisasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara umum diidentikan pada perwujudan sustainabilitas. Yang kedua, secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Kapasitas organisasi mempunyai manfaat. Manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas dalam pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler 1992 yaitu: yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Keempat, meningkatkan komitmen karyawan. Dan yang kelima, mengurangi turnover dari absensi. Apa saja sih dimensi pengembangan kapasitas? Dalam pengembangan kapasitas terdapat berbagai dimensi. Adapun dimensi tersebut yaitu: 1. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Penguatan organisasi. 3. Reformasi kelembagaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Menurut Riyadi 2003, dalam sebuah artikel khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 hal, yaitu: 1. Komitmen bersama. 2. Kepemimpinan yang kondusif. 3. Reformasi peraturan. 4. Reformasi kelembagaan. 5. Peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, studi kasus yang saya ambil adalah pengembangan kapasitas organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Kabupaten Bone. Pengembangan kapasitas organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone cukup baik. Pemerintah daerah Kabupaten Bone, khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone, telah menempuh langkah-langkah untuk mengembangkan kapasitas organisasi di daerahnya, baik pada aspek pengembangan kapasitas sumber daya fisik organisasi, kapasitas proses operasional, dan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Pengembangan kapasitas sumber daya fisik secara umum cukup baik dari 4 indikator yang menjadi parameter untuk menilai kapasitas sumber daya fisik, yaitu kapasitas struktur, kapasitas keuangan, kapasitas perangkat hukum, dan kapasitas sarana dan prasarana. Hanya satu indikator yang mendapat penilaian yang kurang baik, yaitu kapasitas perangkat hukum. Hal ini disebabkan karena sering terdapat aturan dalam pelaksanaan tugas yang tumpang tindih, dan juga karena kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan aturan. Hal ini biasanya disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan dan rendahnya komitmen pimpinan untuk menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Pengembangan kapasitas proses operasional secara umum baik. Semua indikator untuk mengukur pengembangan kapasitas proses operasional, yaitu kapasitas prosedur kerja, kapasitas budaya kerja, dan kapasitas kepemimpinan, mendapat penilaian yang baik dari informan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone
telah mengembangkan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknis fungsional kepada pegawai. Upaya-upaya pengembangan kapasitas birokrasi pemerintah daerah seharusnya dilaksanakan secara sistematik dan dikaitkan dengan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja tidak parsial dan selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan sebisa mungkin tidak bertentangan. Hal ini untuk menghindari adanya regulasi yang tumpang tindih yang akan mengacaukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah mungkin dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pegawai yang dikaitkan dengan kebutuhan daerah ke depan seperti yang tertuang dalam rencana strategis pemerintah daerah. Sarana-sarana strategis dalam Renstra atau rencana strategis pengembangan sumber daya manusia harus dapat menentukan jenis, jumlah, dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di setiap satuan kerja yang ada di daerah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton.